Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Zahra dengan NIM 400200625620022. Saya di sini ingin menjelaskan bagaimana kerusakan lingkungan yang ada dari daerah saya, yaitu Kalimantan Selatan, terutama di Kabupaten Tanah Bumbu. Pertambangan batu bara di Kalimantan Selatan, khususnya di Kabupaten Tanah Bumbu, telah menjadi salah satu isu lingkungan hidup yang sangat serius di Indonesia. Aktivitas pertambangan yang masif tanpa pengawasan dan reklamasi yang memadai telah berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat dan kondisi lingkungan di sana. Beberapa laporan media mengungkapkan dampak nyata dari kegiatan pertambangan ini. Misalnya, beberapa rumah warga di Desa Banjarsari rusak parah akibat tanah longsor yang dipicu oleh aktivitas tambang di sekitar permukiman. Bahkan membuat warga harus mengungsi karena takut rumahnya runtuh. Peristiwa ini menunjukkan bagaimana lingkungan hidup masyarakat berubah secara drastis akibat kerusakan fisik tanah yang tidak stabil, akibat lubang tambang dan eksploitasi tanpa perbaikan lingkungan. Di beberapa titik wilayah Tanah Bumbu, jalan nasional dan infrastruktur umum juga longsor hingga rusak parah yang diduga kuat berkaitan dengan kondisi lingkungan yang berubah karena kegiatan pertambangan. Warga setempat merasa terganggu terhadap aktivitas sehari-hari, perekonomian lokal, hingga distribusi kebutuhan pokok yang terhambat karena kondisi jalan yang rusak. Selain itu, yang terjadi adalah krisis air bersih. Di beberapa daerah seperti Tapin, sumber air warga tercemar dan tidak bisa digunakan karena limbah dari pertambangan batu bara. Akibatnya, warga harus mencari air bersih lebih jauh atau membayar biaya tambahan hanya untuk mendapatkan air yang layak minum. Para ibu rumah tangga harus membeli air galon dengan harga sekitar 8.000 per galon. Minimal 4 galon per hari untuk setiap kepala keluarga. Padahal sebelumnya air sumur dan sungai cukup dan gratis. Isu ini sangat relevan bagi masyarakat Indonesia, khususnya di era sekarang, karena menyentuh beberapa aspek penting dalam kehidupan. Yang pertama, kualitas hidup dan kesehatan masyarakat yang menurun. Lalu yang kedua, kerusakan infrastruktur publik. Dan yang ketiga, ada perubahan kondisi alam jangka panjang. Eksploitasi tanpa reklamasi seperti ini memicu perubahan bentuk lahan, hilangnya fungsi ekologis hutan dan daerah resapan air, serta risiko bencana seperti banjir dan tanah longsor yang semakin tinggi di masa depan. Dampak-dampak ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat Kalimantan Selatan, tetapi juga menjadi cerminan masalah yang dihadapi oleh banyak daerah di Indonesia yang bergantung pada industri ekstraktif seperti pertambangan batu bara. Sebagai pedoman etis, Pancasila menempatkan manusia dan lingkungan sebagai pusat pembangunan. Nilai kemanusiaan dalam sila kedua menuntut agar setiap kebijakan pertambangan mempertimbangkan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Artinya, tidak boleh ada pembangunan yang mengorbankan keselamatan, kesehatan, dan martabat manusia. Sila kelima mengajarkan bahwa keadilan sosial harus diwujudkan dalam distribusi manfaat dan resiko. Jika keuntungan pertambangan hanya dinikmati oleh segelintir pihak, sementara masyarakat lokal menanggung kerusakan lingkungan, maka kebijakan tersebut secara etis tidak dapat dibenarkan. Sementara itu, sila pertama dan sila ketiga memberikan dasar moral bahwa alam adalah titipan yang harus dijaga bersama demi kepentingan generasi sekarang dan masa depan. Dengan demikian, Pancasila berfungsi sebagai kompas moral yang membatasi eksploitasi berlebihan dan mendorong pembangunan yang bertanggung jawab. Seperti yang kita tahu, Pancasila tidak hanya menjadi nilai moral, tapi juga menjadi sumber dari seluruh sistem hukum nasional. Dalam konteks hukum, nilai-nilai Pancasila tercermin secara jelas dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pasal ini menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk mengatur, mengawasi, dan mengendalikan pertambangan agar tidak merugikan rakyat.
Selain itu, prinsip keadilan sosial dan kemanusiaan juga menjadi dasar dalam berbagai regulasi lingkungan hidup, seperti kewajiban reklamasi pasca tambang, analisis mengenai dampak lingkungan, serta sanksi bagi pelanggaran lingkungan. Jika nilai Pancasila diterapkan secara konsisten, maka penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada perizinan, tetapi juga pada perlindungan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Dengan kata lain, Pancasila memberikan arah kebijakan negara agar tidak tunduk pada kepentingan ekonomi semata, melainkan berpihak pada kepentingan rakyat dan kelestarian alam. Pembangunan yang berlandaskan Pancasila adalah pembangunan yang berkelanjutan, adil, dan berorientasi pada manusia. Nilai Pancasila menuntut agar pembangunan pertambangan tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi jangka pendek, tetapi juga memperhitungkan dampak sosial dan ekologis jangka panjang. Pembangunan harus menjamin bahwa generasi mendatang masih memiliki lingkungan yang layak untuk hidup. Dalam konteks kasus di Kalimantan Selatan, penerapan nilai pembangunan berbasis Pancasila berarti memperketat pengawasan tambang, memastikan reklamasi berjalan dengan baik, serta melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, pembangunan tidak bersifat eksploitatif, tetapi partisipasif dan berkeadilan. Pancasila juga mengajarkan keseimbangan antara manusia, alam, dan negara. Satu pesan dari saya yaitu Pancasila dijadikan sebagai pedoman etis, sumber hukum, dan nilai pembangunan bukan untuk sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan untuk menjamin keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan masa depan bangsa Indonesia yang sejahtera.